Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, luar biasa ya, penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita nikmati, semua boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, menikmati saat itu yang Tuhan anugerahkan. Saya berdoa ini akan menjadi berkat bagi setiap kita hari ini. Kita masih membaca bagian dari ayat hukum gado-gado, tapi khusus ayat 29 saja. Nanti Saudara Adi akan membacakan ayat 29 saja untuk kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk rahmat, untuk kasih setia, untuk anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Adi akan membaca ayat 29 saja dari Keluaran 22. Silakan Adi. Keluaran 22 ayat 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Nah, saudara, bagian kedua dari peraturan gado-gado ini adalah jangan lalai mempersembahkan hasil gandum, hasil anggur, dan yang sulung dari anakmu laki-laki. Saudara memahami bagian yang kedua, bagian pertama maksud saya, dan bagian yang kedua mungkin mudah untuk dipahami dan dilakukan. Tetapi bagian yang ketiga yaitu apa? Mempersembahkan anak laki-laki kita, dikorbankan di hadapan Tuhan. Ini tidak terlalu mudah untuk kita lakukan. Itu sama seperti Abraham ketika dia hendak mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Satu tindakan iman yang luar biasa. Tapi sebentar saudara, jangan salah sangka dulu dan jangan terburu-buru menjustify atau menafsirkan sesuatu yang belum jelas. Adalah merupakan hal yang membuat kita kemudian bisa salah, bisa tidak tepat dalam melaksanakan firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu membandingkan ayat ini dengan ayat atau terjemahan yang lain supaya kita mendapat gambaran yang lebih utuh. Saya ingin mengajak saudara membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini ayat 29. Kamu harus setia memberikan 1/10 hasil ladangmu, 2 dan hasil kebun anggurmu, dan yang ketiga, membayar tebusan bagi putramu yang sulung. Jadi bukan mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini diterjemahkan mempersembahkan atau membayar tebusan bagi putramu atau anakmu yang sulung. Setelah dari terjemahan firman Allah yang hidup ini jelas, apa yang dimaksud memberi persembahan dari hasil gandum dan hasil anggur serta mempersembahkan anakmu laki-laki. Yang pertama, ini bicara tentang persepuluhan. Yang kedua, ini bicara tentang korban tebusan bagi anak sulung. Orang yang paling rajin melakukan ini menurut catatan Alkitab adalah Ayub. Mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Kalau saudara lihat Ayub pasal 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan begini saudara. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya ini, menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Orang yang paling rajin memberikan persembahan bagi tebusan untuk anak-anak mereka di hadapan Allah adalah Ayub, saudara. Dia rajin memberikan persembahan bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya
itu dipelihara dan diberkati Tuhan. Saudara, memberi persembahan kepada Tuhan seharusnya bukan merupakan beban yang harus dihindari. Memberikan persepuluhan seharusnya dilakukan dengan sukacita. Memberikan korban tebusan itu seharusnya juga dilakukan dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, bukan beban. Ketika kita mendukung, memberikan korban persembahan, korban syukur, korban khusus, atau persembahan apapun yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita untuk kita persembahkan, seharusnya tidak menjadi beban yang dihindari untuk tidak dilakukan. Tapi seharusnya merupakan sebuah sukacita dan kebahagiaan. Kalau kita ini bisa memberikan persepuluhan, kita bisa mengembalikan persepuluhan, kita bisa memberikan ucapan syukur kita bisa mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena itu berarti merupakan sebuah kesadaran dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu memberkati kita. Ini sebuah kesadaran oleh karena kita sudah diberkati, oleh karena kita sudah menerima anugerah, maka kita perlu mengembalikannya dengan penuh sukacita sebagai wujud, sebagai tanda bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kita memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sedang melimpahkan kebaikannya kepada kita. Sehingga kita masih dapat menuai gandum, kita masih dapat menuai anggur, kita masih dapat menghasilkan tuaian dari apa yang kita kerjakan, yang kita taburkan, saudara. Dengan tidak memberi persembahan kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang mengingkari bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita sedang mengingkari berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita sedang mengingkari sebagai orang yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kita hendak mengatakan bahwa kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak diberkati Tuhan. Maka kita tidak memberi. Maka kita tidak mempersembahkan persepuluhan kita. Maka kita tidak mau menabur. Karena kita mengingkari bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita mengingkari bahwa Tuhan telah melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita tunjukkan sukacita kita sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Dengan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan. Dengan penuh sukacita memberi korban syukur. Memberi korban persepuluhan dengan penuh sukacita. Kita mengembalikan kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Saudara, jangan pernah merasa rugi karena memberi persembahan kepada Tuhan. Ada sebagian orang yang mengatakan, rugi aku beri persepuluhan pada Tuhan. Mana tidak balik, katanya kembali. Memiutangi Tuhan, nyatanya ya begini-gini saja. Saudara, jangan memberi persembahan yang salah. Karena motivasi yang salah. Kalau motifmu salah, motivasimu salah, saudara tidak akan terima apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara. Karena motifnya salah. Saudara, jangan pernah merasa rugi karena saudara mengembalikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi bergembiralah karena persembahan itu merupakan benih yang akan kita tuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Amin. Amin, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Karena ada lagunya, saudara. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di mana itu? Di mana, Dik? Di dalam samudra.
kakiku melompat baginya. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih setia Tuhan. Gimana Adi? Salah ya? Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Nanti Adi yang nyanyi, saudara. Amin, saudara. Untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara berikan persembahan, saudara harus berikan dengan senyum, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena saudara dipercaya Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika saudara mengembalikan itu kepada Tuhan, menunjukkan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat rahmat-Mu, untuk kasih setia, untuk kebaikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau telah membuka bagi kami pintu-pintu gerbang. Engkau telah memecahkan pintu-pintu tembaga bagi kami. Engkau telah mematahkan palang-palang besi bagi kami. Dan Engkau membawa kami menerima harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena berkat yang Tuhan anugerahkan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat bekerja. Selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.